warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Maulidia dengan NIM 062 dari kelas 4B. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah tampilan web dan juga hasil dari pembuatan web tersebut untuk memenuhi nilai UTS pemrograman web. Nah, baik, di sini bisa dilihat ya teman-teman, di bagian kanan saya yaitu halaman pembuatan webnya, di bagian kiri yaitu tampilan dan hasilnya dari web yang telah saya buat. Itu sebelum masuk ke sintak dan web yang telah saya buat, di sini saya akan menjelaskan beberapa bahasa pemrograman. Kenapa? Karena pada pembuatan web punya saya, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman HTML dan juga CSS. Jadi saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman HTML dan juga CSS. Baik, untuk bahasa pemrograman HTML yaitu merupakan bahasa pemrograman pertama yang harus dipahami oleh setiap pengembang web. Kenapa? Karena untuk HTML di sini merupakan tulang punggung dari semua halaman yang kita lihat, seperti itu. Jadi bahasa ini merupakan fondasi dari pembuatan web. Jadi HTML di sini adalah bahasa yang digunakan untuk membangun struktur dasar halaman web. Bukan hanya struktur dasar saja, tetapi untuk mengatur elemen-elemen dan juga menghubungkan antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Karena HTML di sini bekerja dengan menggunakan tag atau penanda, biasanya diletakkan di awal. Seperti ini teman-teman bisa dilihat, buka kurung dan tutup kurung, seperti ini. Nah, dari setiap elemen dalam HTML di sini memiliki fungsi dan makna tertentu. Itu. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan web yang telah saya buat, serta akan menjelaskan struktur apa saja yang ada pada halaman web yang telah saya buat. Yang pertama nih, teman-teman bisa dilihat ya, halaman pertama ada doctype HTML. Nah, doctype HTML di sini yaitu mendefinisikan tipe dokumen sebagai HTML-nya. Tipe, maksudnya di sini kan saya menggunakan bahasa HTML, jadi tipe web saya ini menggunakan bahasa apa? Itu bahasa HTML. Lanjutnya di halaman yang kedua yaitu ada tulisan, ada sintak HTML. Nah, sintak HTML di sini yaitu elemen induk yang membungkus seluruh isi halaman. Kenapa? Contohnya itu misalnya teman-teman membeli sesuatu dan sesuatu tersebut akan dijadikan satu. Nah, maka harus harus ada plastiknya kan, biar agar sesuatu tadi itu barang tersebut tidak berpencar, maka barang tersebut harus dijadikan satu di dalam plastik. Nah, sama seperti HTML. HTML di sini merupakan induk yang membungkus seluruh isi halaman web yang telah saya buat. Gitu. Lanjutnya di baris keempat ada head, di mana head tersebut itu bagian berisi informasi meta dan tautan terkait halaman. Tuh. Selanjutnya baris kelima itu ada title. Nah, title di sini yaitu menentukan judul yang ditampilkan pada web browser. Nah, contohnya bisa dilihat teman-teman di sebelah kiri pemrograman web. Nah, di bagian atas di sini ada tulisan web Ika. Nah, kenapa muncul seperti ini ya? Karena saya membuat
sebuah judul di dalam title, maka akan muncul seperti ini. Sama web IK, di browsernya juga web IK. Selanjutnya yaitu ada body. Nah, body di sini yaitu bagian konten utama yang ditampilkan kepada pengguna. Gitu. Selanjutnya yaitu ada H1 sampai H6, kemudian juga ada P. H1 ini maksudnya elemen teks untuk judul, H1 sampai H6 ini untuk judul. Kemudian P ini untuk paragraf. Nah, di H1 ya teman-teman bisa dilihat ini H1 sampai H6. Nah, di sini di bagian H2 ini kan ada sintak racun by Ika. Nah, di sini akan ditampilkan ke halaman web judulnya. Nah, itu judulnya di sini racun by Ika, seperti itu. Selanjutnya untuk paragraf di sini yaitu membuat paragraf teks sendiri. Selanjutnya di sini ada apa lagi ya? Ada UI. Nah, di bagian baris ke-86 yaitu ada UI U1. Maaf teman-teman, di bagian 86 di sini ada tulisan U dan juga L. Nah, di sini URL atau biasa membuat daftar tidak berurutan atau unorder, seperti itu teman-teman. Jadi untuk elemen-elemen HTML sudah saya jelaskan dan sudah saya terapkan di halaman web yang telah saya buat, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian bahasa CSS. Kenapa saya menjelaskan mengenai bahasa CSS? Karena di halaman web saya itu selain ada HTML, saya juga menggunakan CSS. Nah, jadi untuk CSS sendiri yaitu bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan serta gaya yang ada di dalam satu halaman HTML. Nah, sini kan saya menggunakan halaman HTML. Halamannya di sini saya menggunakan HTML, dan untuk mengatur gaya, mengatur tampilan di sini saya menggunakan CSS. Jadi di dalam HTML sini ada bahasa CSS. Nah, dengan CSS di sini pengembang web ini dapat mengontrol mulai dari warna, struktur, tata letak, elemen visual yang ada pada halaman tersebut. Nah, jika HTML di sini bertanggung jawab atas struktur, maka CSS di sini bertanggung jawab atas tampilan visualnya, tampilan visual yang ada di dalamnya, gitu. Nah, jadi CSS di sini bekerja dengan menggunakan aturan-aturan yang menghubungkan elemen HTML dengan properti-properti tampilannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen yang ada dalam CSS. Nah, teman bisa dilihat ya, mulai dari sini ini sudah termasuk elemen masuk ke CSS sampai sini. Kenapa? Karena yang mengatur bagian warna, mulai background tampilan awalnya, latar belakangnya, kemudian mulai dari ukuran teks,
Kemudian warna dari teks yaitu CSS. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini di bagian header, background color, di sini ada warna pink. Nah, ini maksudnya background color di sini yaitu warna dari background web halaman yang akan ditampilkan nanti. Nah, bisa dilihat teman-teman, warnanya itu sama. Selanjutnya itu ada ukuran dari teksnya. Kemudian ada warna dari teksnya, dari teks yang telah di bagian Racun Bayi Ika. Di sini kan saya menggunakan warna putih gitu. Selanjutnya nav ini juga masuk ke CSS. Kemudian ada sini, intinya sampai sini itu udah masuk ke CSS begitu teman-teman. Mungkin terakhir sini kan ada sintak sintak header. Nah, sintak border header, body, UL, L, ini semua masuk ke CSS. Selanjutnya ketika saya klik atasan, maka akan muncul seperti tampilan berikut. Nah, sini teman-teman saya membuat sebuah halaman web untuk atasan. Nah, untuk sintaknya ini teman-teman bisa dilihat. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada doctype, di mana doctype di sini untuk mendefinisikan elemen dokumen. Selanjutnya HTML di sini untuk induk yang membungkus dari seluruh isi halaman atasan. Kemudian ada head, yaitu bagian yang berisi informasi meta. Kemudian di sini ada title, di dalam head ini pasti ada title. Kemudian ada body. Seperti itu teman-teman. Dan untuk hasil webnya, itu hasil web saya seperti ini. Nah, ketika saya mengklik bawahan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ketika saya klik make up, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian tabel harga akan muncul, harga-harga dari tapi atasan dan bawahan serta make up yang telah saya buat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.